Belajar sunnah. Ketika seorang perempuan belajar sunnah. 1. Dia mulai menerima saran dan kritikan dari orang yang lebih dahulu mengenal manhaj salaf. 2. Dia mulai cari-cari referensi ustadz yang mendakwahkan tauhid di atas dakwah lainnya. Gabung grup dakwah sunnah dan mulai membaharui isi gadgetnya degen kajian sunnah. 3. Dia mulai tertarik jadwal-jadwal kajian baik yang online maupun offline. Dan sibuk mencari pakaian syari yang sebenar-sebenarnya syari. 4. Dia mulai mencari teman baru yang sepaham dan sevisi. Untuk memperkuat keyakinannya. Banyak bertanya dan eksis di medsos hanya untuk mencari ilmu. 5. Saat mengetahui perihal hukum, haram halal, sunnah bidah. Dia mulai berpikir apa sebaiknya dilanjutkan TDK. Di sini Allah mulai mengetuk hatinya untuk meraih taufik dan hidayahnya di atas sunnah. 6. Dia mulai menyendiri, tertutup dan enggan berbaur untuk mencari kesenangan keluar. Disinilah gunjingan mulai terdengar. 7. Perlahan dia sudah TDK lagi memakai makeup ataupun parfum keluar rumah karena takut ancaman Allah sebagai wanita sumber fitnah. 8. Dia mulai merasa takut berikhtilat degen laki-laki bukan mahram sekalipun saudaranya sendiri. Memulai utek TDK bersentuhan tangan ketika berjabat tangan degen bukan mahram walaupun degen kerabat. 9. Dia terus belajar tentang haramnya tabaruj selain utek suami dan malu jika suaminya menjadi dayuts. 10. Dari yang asalnya suka baca novel cinta, kini beralih ke kitab-kitab tebal yang isinya akidah maupun tematik. 11. Mulai berprinsip TDK berhubungan degen keuangan ribawi entah itu dari penghasilan suaminya maupun dari bisnis sampingan atau hanya sekedar akad dalam transaksi. 12. Bersikeras untuk belajar wudhu dan sholat sesuai hadits lalu menghafalkannya layaknya anak PAUD yang baru sekolah. 13. Mulai kritis menilai sesuatu dengan dalil. 14. Dia kini mengempeskan isi lemarinya. Membuang jauh celana-celana jeans ketat dan kerudung yang TDK menutup dada. Dan mulai beralih menggunakan handsock, kaos kaki, kerdung yang ningnya setengah badan atau bahkan 3/4 seperti mukena. Lalu berangsur ke nikob. 15. Dia mulai risih ketika ada tamu datang ke rumah dan sibuk mencari jilbab sebelum membukakan pintu. 16. Dan dia kini sudah meninggalkan celana-celana itu TP berubah haluan dengan rok atau gamis. 17. Perlahan dia juga tinggalkan hobi menyanyi yang notabene disukai setiap wanita. Karena dia mulai paham haramnya musik yang identik degen nyanyian. 18. TV di rumah sudah mulai hanya jet pajangan. Jarang bahkan seharian bisa mati total set beralih ke siaran TV sunnah. 19. Dia degen sangat berat harus bisa meninggalkan perkara-perkara bitah yang set jadi tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya. 20. Perlahan dia mencapai puncak al-guroba. Dicemooh keluarga. Diperingati sanak saudara. Dibuli orang-orang sekitar. Dicaci orang tak dikenal bahkan mulai dijauhi oleh teman-temannya. Itulah si asing. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali degen keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Barakallahu fikum. Allahu yahdik. Cinta sunnah. Tanda pagar fase 2 YG sulit TPI harus tetap semangat. YAAMUQOLLIBALQULUUBTSABITQOLBI. Ala adinik.